berasal dari bahasa Inggris dari kata thrift. Merujuk situs vocabulary, thrift sendiri artinya hemat atau penghematan. Pengertian ini mengacu pada perilaku hemat terhadap uang. Misalnya lebih memilih membeli produk bekas dengan harga yang lebih murah. Sedangkan brand lokal artinya merek atau brand yang hanya dikenal di suatu negara atau wilayah dan tidak dipasarkan di negara lainnya. Tujuan kelompok kami mengambil topik thrifting dan brand lokal karena sekarang isu kedua UMKM ini sedang naik daun dan banyak diperbincangkan, maka kami merasa tertarik untuk membahas topik ini dan mengingat juga minat beli orang Indonesia yang lebih memilih harga yang relatif lebih murah. Kali ini saya dengan owner dari Niku Store, di mana kita kenal Niku Store ini adalah penjualan brand-brand lokal yang ada di Kota Poso. Salah satu store yang terfavorit di Kota Poso. Kali ini saya akan berbincang sedikit dengan owner dari Niku Store. Yang akan kita bahas kali ini brand lokal sama thrifting, kan yang lagi panas-panasnya kan. Menurut kakak mengenai thrifting ini apa saja kira-kira yang jadi persoalan untuk brand lokal? Saya dari dulu dengan barang-barang thrifting itu agak tidak suka. Kita maksudnya di Indonesia ya. Dalam pikiran logika saja masa kita mau pakai barang-barang bekas. Sementara produk-produk Indonesia banyak yang lebih bagus-bagus. Kalau untuk thrifting itu dari dulu memang saya tidak tertarik. Meskipun brand-brand yang dijual itu brand-brand mahal. Tapi kan ada kan sekarang orang itu punya statement bahwa tidak apa orang pakai pakaian bekas atau thrifting karena kan budgetnya kita bisa sampai terus kita dapat brand dari luar. Budget semua itu relatif sih kalau budget. Produk lokal juga ada yang mahal-mahal. Kalau untuk thrifting itu saya tidak tertarik brand luar itu. Kan owner dari brand lokal nih sama owner dari thrifting, jelas itu kan sama-sama UKM kan. Jelas keduanya ini pasti ada paling saling orang bilang mau kesenggol. Dan kira-kira kalau kakak dari yang brand lokal itu strateginya apa untuk supaya orang bilang produk lokal saja? Semua juga tergantung konsumen. Kan konsumen ini semua seleranya beda-beda kan. Kita targetkan pasarnya kita saja untuk siapa. Kalau untuk pasar thrifting kan ada sendiri. Untuk brand lokal, brand Indonesia sendiri ada. Semua tergantung konsumen. Tidak bisa juga kita paksa konsumen mau ini mau itu. Berarti dapat disimpulkan apa kebutuhannya konsumen saja. Kalau saya fokusnya saja untuk brand lokal. Saya tidak mau urusan itu dengan thrifting. Kita urus saja apa yang kita punya. Tergantung kompetitor itu semua tergantung strategi penjualan kita. Kira-kira nih untuk konsumen yang akan membeli brand lokal, kira-kira saran dari kakak apa saja nih? Karena kakak kan udah berpengalaman kan di baju. Kalau untuk brand lokal lihat saja sekarang ini kan sudah canggih, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, sosial media. Kita sudah bisa lihat itu apa semua. Kalau kita pecinta pakaian, cinta sepatu, nah kita sudah bisa tahu itu apa semua yang lagi top di Indonesia, apa semua yang lagi naik daun, brand-brand apa yang keluar di Sulawesi. Karena tiap daerah itu beda-beda. Kayak Sulawesi Tengah, brand ini yang lagi naik, di Sulawesi Selatan ini yang lagi naik. Dan semua kualitas brand lokal sekarang hampir kurang lebih sama. Bagus semua sudah. Ada juga ini satu statement terakhir yang bilang kalau brand lokal itu bagus sebenarnya, memang bagus. Cuman itu dia overpriced. Kira-kira apa tanggapannya kakak bagaimana? Kan mereka itu kan ada hitungannya juga. Kalau overprice itu mungkin biaya produksinya mereka tinggi,
kita dari penjual tergantung melihat pasarnya kita bagaimana, barang bagaimana yang kita mau jual, harga-harganya yang sesuai dengan pasar di sini, atau kita mau yang lebih high class lagi, semua tergantung market lah. Cuma kalau di pos ini kan lihat market, kita lihat anak-anak di sini kan, di sini di pos ini kan masih kurang sekali. Kalau harga-harga kita kasih harga-harga standar saja kan. Itu pun kalau saya kasih lebih murah dari harga Bandung. Dari harga Bandung yang mereka jual kayak di sana 150.000 kalau kaos-kaos, saya bisa jualnya 120, saya jual 100. Yang penting anak-anak poso semua bisa terjangkau beli. Kak, mungkin kali ini saja perbincangan kita dengan owner dari Unique Store. Terima kasih kakak. Ya, baik. Kali ini saya dan teman saya Ardi sedang berada di Sekolah Poso, salah satu thrift store yang bisa dibilang terkenal di Poso. Dan di sebelah kiri saya adalah owner dari thrift store ini dengan Kak Rona. Baik, di sini kami dari mahasiswa Unsimar ingin bertanya kepada kakak mengenai bisnis yang kakak jalankan saat ini. Tapi jika misalkan nanti dalam pertanyaan kami ada yang rasa sensitif, tidak usah dijawab. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya kesempatan kepada teman saya Ardi. Ya kak, saya di sini sebagai teman dari saudara Kevin ingin memberikan kakak sedikit pertanyaan. Kak, sudah berapa lama kakak menjalankan bisnis ini? Kalau untuk bisnis ini untuk yang online, saya mulai dari 2018. Sedangkan untuk yang offline store seperti ini saya baru mulai tahun kemarin. Kira-kira berapa pendapatan kakak dalam sebulan? Kalau untuk keseluruhan secara hitungan kotornya mungkin bisa sampai 20 jutaan. Mengapa pakaian di thrift relatif murah dibandingkan pakaian dari brand lokal, Kak? Karena kalau kita mau jual sama seperti harga brand lokal, ya tentu pasti orang pilih apa mikirnya kan sudah bekas kok mahal. Jadi makanya kenapa kami memilih harga yang terjangkau, karena selain kita melihat barang bagaimana kondisinya terus kualitasnya, tapi ada juga kok barang-barang di tripnya yang mahal ya, seperti brand-brand tertentu kayak Nike yang langka ya, seperti itu, kayak Gucci dan lain-lain. Jadi tidak semua di trip itu bisa rata murah. Untuk pertanyaan dari saya, kakak kan sebagai owner dari thrift store ini, jadi yang ingin saya tanyakan, apa alasan kakak lebih memilih membuka toko thrift store seperti ini dibandingkan menjual brand lokal? Mungkin karena keuntungan yang lebih atau pertama, kenapa saya memilih membuka thrift store, karena awalnya dulu iseng turun ke pasar beli-beli barang-barang second untuk pakai pribadi. Terus melihat teman saya, adalah salah satu teman saya, dia mulai bisnis jual second, barang second, upload di sosial media. Saya lihat wah kayaknya asik nih, maksudnya pendapatannya lumayan. Makanya saya tertarik untuk membuka thrift store. Bukan untuk saling membedakannya. Kalau untuk masalah pasaran ya pasti ada pasaran masing-masing. Untuk brand lokal pasti punya pasar masing-masing, untuk thrift pasti punya pasar masing-masing. Tapi alasan yang paling mendalam saya membuka ini karena selain saya suka dengan cuttingan-cuttingan yang ada di thrift, terus lebih stylish menurut saya. Karena rata-rata kan sekarang anak muda kalau nongkrong di tempat-tempat nongkrong pada tidak mau sama bajunya kan. Misalnya kayak ada baju yang sama nih nongkrong, pasti malu lah kalau sama gitu. Selanjutnya kan kemarin ada berita bahwa di Indonesia mau ada pelarangan thrifting. Nah, bagaimana pendapatnya kakak jika thrifting benar-benar dilarang di Indonesia, atau setidaknya lingkup thrifting itu lebih kecilkan lagi? Jadi
kemarin alhamdulillah ya istilah komunitas kami lah thrifting, ada beberapa orang seperti Katori, dia itu akunnya Alun Jakarta, dia pemain fintech. Terus ada dari Excel ID, mereka kemarin itu mengadakan rapat sama Pak Teten, Menteri UMKM. Jadi yang dibahas itu sebenarnya bukan thrifting yang dilarang. Jadi aktivitas thrifting itu tidak dilarang di Indonesia. Yang dilarang itu untuk impor langsung, masukkan barang ke Indonesia, itu yang dilarang. Jadi kalau banyak orang bilang kan stigmanya thrifting dilarang, padahal sebenarnya enggak. Yang dilarang itu impor langsung banyak masuk ke Indonesia. Jadi itu yang dicari. Jadi kalau adik-adik misalnya kayak menanyakan kenapa thrifting larang, thrifting itu tidak larang. Oke, untuk komentar dari saya, bagaimana pendapat saya kakak tentang statement yang mengatakan bahwa thrift atau pakaian seperti ini itu berbahaya untuk digunakan karena mengandung jamur yang dapat membahayakan kulit. Kalau menurut saya sih nggak ada sih yang namanya mengandung jamur kan, karena setiap kita sortir barang itu pasti kita lihat kualitas, lihat barang kondisinya kayak gimana, terus cara mencucinya juga kita perhatikan. Jadi sekecil resiko apapun kami pasti pertimbangkan untuk menjual barang tersebut. Jadi sedikit dan tidaknya kita mengurangi resikonya lah. Jadi tidak mungkin lah barang yang berjamur kita jual, pasti disortir dulu. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kepada kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Wawancara kami dengan Kak Ronald selaku owner dari thrift store Goods Cloud Poso. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, mana yang lebih baik antara thrifting dan brand lokal? Sebenarnya tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Menurut kami, kalau mencari barang yang terjangkau, thrifting menjadi salah satu pilihannya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mencari kualitas yang lebih baik dan ingin memajukan perekonomian negara dan perekonomian lokal, maka brand lokallah pilihan yang tepat. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih yang mana, tim thrifting atau tim lokal, coba komen di bawah ini dan berikan alasannya kenapa teman-teman memilih hal tersebut. Terima kasih.